bumi, langit, alam semua menyatu ke jasad Anda. Jasad saya. Iya. Jadi bisa abadi. Bisa abadi, kekal. Sembuh. Bisa abadi, kok bisa mati, katanya abadi. Iya. Kalah res. Saya bisa kalah kok bisa tembus. Atau tetap gores tapi bisa. Iya, saya langsung nggak tahu orangnya itu Seperti apa? pakai pedang ini. Iya. Pedang runcing. Pedang runcing. Pedang yang tergores saja langsung meninggal. langsung Mati. Lama. Berapa? 1 bulan. 1 bulan baru meninggal ya? Busuk saya ini. Itu langsung busuk, berarti seperti ada racun gitu. Ya, besar. busuk. Racun yang atau goresan pedang yang di Anda itu sebenarnya itu racun seperti apa? Nyampe bisa busuk. Seperti mutiara perhiasan yang masuk ke tangan saya. Berarti Perhiasan itu, yang bersinar itu. Mutiara Mutiara yang itu. mahal itu. Masuk ke sini. Masuk tadinya 1, 2, 3. Wah, lama-lama kok keseluruh. Menjalar. Jatuh, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Seperti parasit berarti. Saya ambruk jatuh. Bahkan Terjatuh. guru saya mengobati pun menyerah. Pergi melarikan diri, saya bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu kembali dengan kita di channel Pak Tebakan Saya Tahu Jati. Terima kasih yang sudah selalu menonton di channel kami. Semoga dilimpahkan rezekinya, dilancarkan semua urusannya, yang sedang mengalami sebuah musibah atau ujian ya diselesaikan dengan baik dan dilancarkannya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang jenazah atau mayat yang sudah sekian lamanya atau mungkin beberapa tahun yang masih utuh. Ya seperti ya, contohnya kan seperti mumi atau orang-orang yang terpilih atau orang yang tertentu itu sebenarnya ada di sebenarnya itu apa mungkin emang dari kondisi alamnya atau mungkin dari kondisi organ tubuhnya atau mungkin dari sisi gaibnya ada hal yang tertentu atau yang belum selesai, mungkin juga ada sesuatu yang mungkin diberi sebuah kebesaran keistimewaan yang tidak membusuk pada waktu sudah meninggalnya. Kita akan cari tahu dari sisi gaibnya dengan mediumisasi. Saya akan menarik salah satu pendamping dari jasad beliau yang masih utuh, jasadnya ketika sudah meninggal itu. Mungkin jadi kodamnya, mungkin juga sukmanya, mungkin pula malaikat pendampingnya. Kita akan tarik yang bisa saya tarik ya, tidak tahu nanti. Siap Pak Bin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pengen izin. Salah satu pendamping jasad yang masih utuh di wilayah Indonesia. Allah. Semua yang mengikat terlepas Allah. Semua ikatannya Allah. Semua yang mengikat suaranya terbuka. Semuanya terbuka bisa terkuasai insya Allah. Semua lupa semua berjumpa kembali. Dewa-dewi. Nah, ini siapa ini? Anda siapa? Namanya? Saya namanya Wijaya. Wijaya.
Dari mana Anda seperti? Dari timur. Timur mana bagiannya? Jawa. Jawa. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Timur. Wijaya, nggih. Nggih. Lah ini dari golongan apa Anda? Lah, aku Sukma aku. Anda sukmanya? Atau apa? Sukma. Nah, sekarang ya, lah tadi kesakitan itu seperti apa bentuk Anda itu? Ya, bangsa manusia. Penuh dengan luka tadi. Sekarang Sembuh. alhamdulillah. Kok kamu bisa melepaskan itu? Itu yang mengikat. Iya. Bukan saya yang bisa. Ini kan atas kehendak Allah juga sih. Kelas dewa kamu. Nggih. Nah, ini saya mau tanya ini. Mohon maaf nih. Raden ini Raden Wijaya nggih. Kayak pewayangan apakah? Nggih, duduk yang benar biar Bisa ngobrolnya duduk. enak gitu. Beratus-ratus tahun. Sudah sempurna ya. Lah ini saya mau tanya. Sampurnaning urip, sampurnaning rokok. Nggih. Sudah menunggu berapa ratus tahun? 700 tahun lebih. 700 tahun. 700 Bisa berbahasa Indonesia dengan jelas, kosakatanya 700 tahun. 70 tahun. 770 tahun. Wah, lama juga ya. Nah, ini Anda kenapa kok tidak bisa ikut ke atas sana? Wah, banyak sekali. Saya dulu mempunyai sebuah keyakinan, penyembahan pada yang kuasa, pada dewa-dewa di atas sana. Bisa melakukan banyak ritual, upacara-upacara. Ternyata itu maunya memasukkan, saya tahu setelah mati. Saya bukannya naik ke kayangan sana, saya diseret ke alam Alam yang apa? kosong, yang gelap itu tadi. Kubur. Ya, alam kubur. Lah, itu kenapa juga kenapa jasad yang Anda ikut itu masih utuh? Tidak ada perubahan, tidak ada pembusukan. Bukan, saya banyak melakukan ritual. Ini pasang ini Susu, ya, besi, kebelan, bukan besi. susu. Pasang besi di situ. Ya, itu yang panjang segini. Nggih. Masuk Lah dulu buat apa? untuk berperang. Perang. Lah dulu lawan Anda siapa? Ya, di sini Nusantara ini. saya maju. Anda maju. Nah, kemudian Terus upacara-upacara untuk menguatkan jasad. Pancasuna juga saya pelajari. Anda pernah belajar Pancasuna? Pancasuna Otodidak atau ada yang mengajarkan? ada guru. Ada guru. Saya sudah bertapa. Berapa tahun? Ada sekitar 3 tahun. 3 tahun bertapa di hutan. Di pohon Pancasuna saya Iya. menggantung di atas pohon Menggantung di atas sama berendam berendam di mana? di air Air. sungai, di bawah air terjun. Kerujukan. Iya, kerujukan. Seperti itu. Oh iya. Untuk menyatukan Alam. ya Jasad. jasad dan tanah. Jadi bumi, langit, alam semua menyatu ke jasad Anda. Di jasad saya Iya. bisa abadi, Bisa abadi, kekal. sembuh. Bisa abadi lah, kok bisa mati katanya abadi. Iya, kalah. Kalah sama siapa Anda? Kamu bukan kamu, kalah seseorang yang seperti kalian. Seperti saya. Udah, pada era zaman siapa itu dulu? Ya itu adanya kerajaan yang baru muncul
di daerah kamu ini. Mataram ada apa? Oh, bukan yang baru ini dulu di Sri sini. Lanka? Sri Lanka. Daerah ini. Daerah mana? Demak. Demak. Oh, pas Demak itu. Iya, Di berarti sana kalah. kalah. Ya, Kalahnya seperti apa itu? Kok bisa nyampe kalah itu? Perperangnya seperti apa? Ya, Secara langsung ya langsung. pakai pedang. Cuma saya tergores. Saya Tergores. bisa kalah kok, bisa tembus. Padahal tergores tapi bisa Ya saya langsung langsung nggak tahu orangnya itu seperti apa? pakai pedang ini, Iya, pedang runcing. Pedang Aneh. runcing. Melengkung, pedangnya aneh. ya seperti pedangnya Nabi Muhammad. Siapa itu? Ya, pedang Zulfikar. Seperti itu. Itu pedang melengkung putih Iya. itu. Bercabang di apa namanya di runcingnya itu bercabang gitu ya. Iya, dua. Berdua tak? Tergores. Anda tergores saja langsung Tergores. meninggal. Langsung mati. lama. Lama? Berapa? 1 bulan. 1 bulan baru meninggalnya. Busuk saya ini. Itu langsung busuk. Berarti seperti ada racun gitu. Ya, Langsung besar. busuk ini. Langsung saya nggak bisa, saya langsung sakit. Lah itu Usaha kalau diobati itu tidak mampu. yang mengobati Anda itu siapa saja itu? Guru-guru saya. Guru-guru Anda. Guru-guru Anda salah satunya ada yang terkenal atau yang sudah umum orang mendengar enggak? Ada orang Yang sudah sangat terkenal. yang terkenal yang banyak sosok sebagai junjungan orang-orang ada juga ada. Ada. Nyai sana, Nyai Nyai. Jawa Ngarang. Itu guru saya. Itu guru Anda berarti. Sekarang di mana beliau? Ada di daerah pegunungan. Kenang sana. Ya, biarkan nanti gantian enggak, nanti saja kita perbincangan dulu. Nah, itu lah yang Anda lihat atau yang Anda sadari sekarang itu racun yang atau goresan pedang yang di Anda itu sebenarnya itu racun seperti apa? Oh, nyampe bisa busuk. Seperti mutiara perhiasan yang masuk ke tangan saya. Berarti Perhiasan itu, yang bersinar itu. Mutiara Mutiara yang itu. mahal itu. Masuk ke sini. Masuk tadinya 1, Tadinya 2, 3. Wah, lama-lama kok kesuruh. menjalar Jatuh, saya nggak bisa berbuat apa-apa. seperti parasit berarti. Saya ambruk jatuh. Anda Bahkan terjatuh. guru saya mengobati pun menyerah. Pergi Sampai pergi. melarikan diri, saya bilang. Sini putih, berputar. Wah, Lah kan sekarang mungkin sudah tahu kan karena Anda sudah mengalaminya lah. Putih-putih itu sebenarnya itu apa? Apakah berbentuk nur? nur itu apa? Cahaya. Ya, Ya. bintang. Orang ahli berpikir itu mungkin pedang itu ada mengandung zikir atau mengandung dari nurnya orang itu mungkin ya. Kenapa akhirnya bisa menyebar, bisa melukai Anda yang katanya abadi itu? Iya, Ya, karena kan semuanya sejatinya hilang. orang tidak ada yang abadi, Mbak. Tapi kan itu janji guru, Lebih guru lah. dewa kami. Dewa. Si dewa siapa Anda yang sembah dulu? Durga. Oh, Dewa Durga. Iya. Nah, ini saya mau tanya lagi. Kan salah satunya itu karena lelaku Anda yang membuat jasad itu Iya, yang Anda ikuti utuh. Akhirnya saya tersiksa. Akhirnya Anda yang tertawan di alam yang lain, iya, bukan di itu alam bangsa sana. yang hitam-hitam itu tadi saya Wah, Anda dihubungin, ikat, tarik sana, tarik sini. disiksa benar-benar disiksa. Beratus-ratus tahun. 270 tahun nih. Sudah cukup lama. Hancur semua. Jasad masih utuh. Jasad masih utuh. Jasad saya ditempati mereka. Iya. Mereka bersarang di seluruh jasad saya.
Oh, lah ini saya mau tanya lagi nih. Akan ada ahli agama, ulama-ulama juga atau mungkin Apa itu? yang agama Islam lah, mungkin penganut agama Islam atau guru dari guru-guru pengajar-pengajar. Suci itu. Kan ada juga yang tidak membusuk. Itu sebabnya apa itu? Ya seperti tadi Juga ada mutiara putih-putih di seluruh. perbedaannya itu. Kalau saya kan itu jasanya hitam. Iya. Itu berbulu hitam ular. Aduh, saya menyesal. Iya. Kalau Anda yang melakukan sebuah lelaku, sebuah ritual atau upacara berkaitan mensekutu, memusyrikan atau menduakan Allah yang Tuhan yang Maha Esa, itu berarti menjadi utuh karena ditumbangi bangsa siluman, jin, mungkin iblis juga. Nah, kemudian yang ahli agama itu karena sudah diselimuti oleh sinar-sinar atau nur-nur yang sudah masuk ke jasad itu, berarti seperti itu bukan? Iya. Bisa dibilang seperti itu ya. Lah ini kemudian Hitam dan mumi. putih. Lah Anda tahu mumi yang ada di Mesir itu? Oh, bangsa jauh sana. Iya, Orangnya yang tinggi-tinggi itu. tinggi itu. Ya tahu. Itu kan banyak kan utuh semua itu. Oh, tahu, saya tahu. Apakah ada proses kimia atau dari Dia bahan dipakai itu sesuatu lilin atau ramuan dibalurkan ke semua. kujur tubuhnya? Wah, mereka lebih kejam dari saya. Kejam yang seperti apa? Kalau kami kan bangsa kita ini, kamu kan Iya. bangsa Jawa, bangsa Nusantara ini nggak begitu kejam. Tidak seperti yang di luar sana itu. Itu belah, Dibelah kemudian diambil organnya isinya, semua diambil, diisi ramuan diisi ramuan. agar awet. Oh, seperti manggang ayam ya, dikasih bumbu tanamannya. Manggang, ya itu saya suka. Ya berarti kayak seperti di Indonesia juga ada sebagai miniatur atau patung, misalkan hewan kok juga diawetkan jadi. Hewan bukan manusia. Ya, berarti kan secara tidak seperti itu berarti ya. Iya, Prosesnya seperti itu, diawetkan gitu. ambil yang kotor itu, Ambil, ganti ramuan, ya, diambil yang mudah membusuk, diambil organ-organ masukin tubuhnya. ramuan, dioleskan, dioleskan, kemudian diikat, diikat lagi, kemudian dimasukkan ke peti, peti, sebelum dimasukin di peti. dimasuk lagi ke bawah lagi, terus diberi daun kayu-kayu itu, Berkayu. pengawetnya itu. Kayu apa itu? Itu kayu yang dari negeri kamu. Dari ini Ya ini, garu apa? ya itu semacam itu. Apa secang apa? Banyak yang dari kayu tempat dahulu banyak tumbuh di daerah Kalimantan, wah timur sana, timur sana. Oh, banyak berarti ya. Iya. Kayunya tuh besar-besar. Lah kayak ini apa nama, mau tanya lagi nih, ada berapa sukma yang Anda tempati tadi yang tidak ikut ke sana, apa semuanya? 7-7-nya semuanya tidak kembali ke atas sana. Tersangkut di alam para siluman. Para siluman tersangkutnya apa tuh? Jadi siluman Tidak Apa bisa tuh? naik ke sana, ke alam jana loka sana. Ya lah, ini saya mau tanya lagi, sebenarnya itu sukma itu apa? Wah, itu bagian dari kami manusia. Bagian dari Anda. Bagian yang untuk melakukan sebuah karakter-karakter, sifat-sifat kami. Yang membentuk karakter pada orang, Ada orang itu sukma juga. sukma, Nah, sukma itu sifat-sifat kami, sifat-sifat kamu itu ada pengaruh. lah ya, Keterampilan kamu, pengetahuan kamu. itu karena bantuan dari sukma juga. Iya. Lah kemudian saya mau tanya lagi nih, sukma itu sebenarnya itu hidup di zaman dahulu, orang yang dulu hidup, atau dari kayangan atau dari langit? Sebenarnya sukma itu apa itu?
Saya dari atas sana. Sukma itu sebenarnya dari atas. Sana saya. Sukma sebenarnya dari atas kemudian masuk ke Sini. Nah, sukma itu masuk ke tubuh orang itu pada saat apa? Dari kecil. Dari lahir. Kemudian apa perbedaan antara sukma dengan leluhur, kodam leluhur? Beda kalau Bedanya? leluhur. Banyak yang mencari-cari ini. Yang leluhur mencari banyak tempat mencari tempat. untuk tinggal. Ini maksud saya di jasad manusia. Lah, kodam leluhur itu dari Ya saya dulu juga pakai itu. Anda juga pakai itu. Ternyata keliru. Yang saya tanyakan itu kodam leluhur itu orang yang meninggal pada zaman dulu atau bagaimana? Oh ya, itu leluhur saya. Leluhur orang yang saya tempati. Dia matinya seperti saya. Tersangkut di sana. Berarti berturut-turut Ya, menuruni bergenerasi. ada yang bisa lepas, ada yang tidak, Atau yang tidak. ada yang menyelamatkan. Ya. Seperti kamu ini menyelamatkan saya. Nah, yang lainnya itu 6 itu mau diselamatkan enggak? Ya iya, mereka tersebar ini. Tersebar. Tawan di mana? Ikut guru saya. Guru saya, bro. Anda aja ada. Ada. Kemudian Ada yang di berkeliaran, jadi siluman juga. laut ada. Di laut juga ada. Nah, ini saya mau tanya lagi. Saya yang terikat di jasad. Anda yang terikat di jasad berarti. Yang terikat di jasad adalah Anda saja berarti. Ada kawan saya 3. 3 yang di orang jasad itu. Nah, kalau mau ingin menyelamatkan kawan Anda ya biar Anda sendiri yang menarik, ya Anda yang masuk Islam disempurnakan. Kemudian Anda semuanya yang kawan-kawan Anda semua ditarik, dilepaskan semua yang terikat. Islam itu seperti apa? Islam itu kesempurnaan agama, ajaran yang sempurna, Islam yang kafah. Apa jangan-jangan seperti gerbang merah itu, Gerbang merah yang membara itu? seperti itu ya, mungkin pandangan Anda mungkin merah. Nanti kan berbeda ketika Anda sudah memasuki menjadi bagian umat Islam. Nah, dulu agamanya kan bukan Islam kan, tapi Iya, kan tahu kan, bukan. karena melawan, memberontak, menghalangi agama Islam, Itu dulu yang saya perangi. menghalangi agar tidak semakin Iya, besar. itu dulu berbeda dengan kami. Iya, Seperti apa Islam? seperti Contohkan ke saya. Ya, kamu bisa memanggil sang Prabu. ya, ikuti kata-kata saya. Kawan Anda diajak, bisa enggak nariknya? Bisa, Bisa. bisa. Semua materi kawan yang di gurunya, yang ada di laut, yang ada di jasad, yang di lantai, semuanya Allah sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammad Rasulullah. Rasulullah Demi Allah. ibni Abdullah. Allah. Semua lupa semua
semua keilmuan, semua mujizat Allah seperti setiap kali. Semua yang Apakah lebih baik dengan kondisi yang Anda sekarang ini? Perubahan apa yang Anda alami? Jadi manusia kembali. Jadi manusia kembali. Iya. Sudah, kawan Anda juga sama? Sudah? Ada yang perlu diselesaikan dulu belum? Tidak, ini belum Anda kembali ke atas sana. Apakah mungkin sukma-sukma yang lain, sukma dari keluarganya, atau mungkin sukma dari siapa yang masih tertawan atau yang tertinggal, atau ada perlu jangan untuk orang-orang? Tidak, saya hanya menitipkan pesan. Pesan apa? Pesannya seperti apa itu? Bisa diterangkan pesannya? Nanti saya sampaikan untuk siapa pesan ini? Kalian semua, Kami semua. yang di tanah yang Iya. ini, Pesannya seperti apa? semuanya akan diawali dari sini, Semuanya akan diawali dari dari sini, tanah sini. tanah sini. Awal apa itu? Awal kebangkitan, Awal kebangkitan Islam atau awal kebangkitan apa? dua-duanya. Dua-duanya. Kebangkitan Islam dan kebangkitan musuh-musuhnya dari sini semua. Betul, ketika ada kebaikan yang muncul ada keburukan juga ya. Iya, iya. Seperti halnya sumur, pasti ada pembuangannya, ada comberan atau gotnya. Tidak semuanya bersih terus ya. Agama ini benteng terakhir. Ini benteng terakhir. Keyakinan ini benteng terakhir. Anda, Keyakinan keyakinan ini kami. kalian sekarang ini itu benteng terakhir untuk nanti. Iya, soalnya kan umur kami orang manusia sekarang kan ya terbatas, tidak mestinya ada yang 70 80 kan. Yang seperti guru-guru kan 100 tahun sekali atau bagaimana ya kan? Iya, jadi kan mumpung diberi kesempatan ya, Iya, dijalankan semua amaliannya, jalankan. saya ingin mengajak anak cucu saya masuk ke tempat kalian ini ya. Yang pun hanya menunggu. Ya dimuslimkan kemudian diajak pulang ke sana. Kalau ada tugas yang belum selesai ya berarti Anda syiar. Tidak. Tugas untuk kami. Kami hanya melanjutkan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, izin semua yang masuk menjadi muslim yang sempurna, Islam yang sempurna sesuai pencapaiannya ajaran. Ya, Oke. Ya. Pulang nggih. Terima kasih sudah berkenan untuk ngobrol dengan kami. Sami. Efek atau dampak dari kebangkitan Anda semua yang ada di sini semua di bawah dibersihkan ya. Yang ada di saya, yang fasik atau jin atau siluman iblis yang di tubuh saya, atau mungkin ada di jasad mediator atau di balik layar, semuanya diajak semua dibersihkan semuanya. Jangan ada kotoran Anda atau bekas Anda di sini. Sebisa mungkin sampai bersih. Datang bersih, pulang bersih. Iya, saya datang kotor. Iya. Terima kasih. Oke, salam dulu dan Anda pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melek.
Jadi kemungkinan jasad yang utuh, yang masih utuh, tidak ada pembusukan, hanya pengurutan seperti karena mungkin dari perilaku orang itu, bisa jadi karena amal kebaikan orang itu juga. Kita tidak tahu pastinya, kita tidak tahu seperti apa orang itu. Ya mungkin kalau orang-orang yang dekat dengan orang yang memiliki jasad utuh itu, yang mayat atau yang sudah meninggal masih utuh, mungkin tahu kebiasaan orang itu kan, jadi bisa membedakan yang utuhnya karena kebaikan atau utuhnya karena perilaku yang dijalankan. Ya seperti ya seperti halnya mumi kan, dilumuri, dibaluti zat-zat atau kimia yang untuk mengawetkan itu. Nah kemudian ya kesimpulannya kan, ketika lelaku kita atau kemusyrikan kita yang menduakan itu ya akan menghambat kita pada saat meninggalnya nanti, yang seharusnya kita sudah sampai alam penantian, kita malah justru sedang diinjak-injak atau sedang diberi pelajaran, atau justru kadang malah ditekan untuk menyelesaikan, untuk mempertanggungjawabkan di alam ini, bukan di alam yang semestinya. Ya seperti kemusyrikan yang dialami oleh orang-orang kan, kadang tidak tahu, tidak mengerti benarnya yang dilakukan itu kemusyrikan. Apalagi ya, sebenarnya kayak mempercayai hal seperti ini, mediumisasi seperti ini, mempercayai benar-benar mempercayai 100% itu sama saja kan kemusyrikan. Lebih percaya jin atau obrolan itu, tidak dipasrahkan atau tidak percaya sama Allah ya. Itu kan sama saja musyrik lah. Halusnya tidak sadarnya seperti itu. Makanya kan sering kami berulang-ulang, jangan dipercaya 100%, anggap saja sebagai hiburan. Karena kan jin penuh dengan tipu dayanya, penuh dengan tipu muslihatnya, agar kita terjerumus atau agar kita semakin jauh. Nah kan itu kan mempercayai 100% sama saja kan menduakan juga. Lebih percaya sama hal seperti ini, tidak dipasrahkan di nama Allah. Apa-apa ketika sedikit-sedikit ditarik, sedikit dibersihkan, sakit kaki, sakit ini ditarik, tidak dipasrahkan, tidak memberi memberi pelajaran bagi diri kita, menyadari kita. Sedikit apa-apa ditarik, ini ditarik, tidak dipasrahkan, tidak beribadah ya, tidak menjalankan, tidak memperbaiki diri. Itu saja dari kami. Mohon maaf jika ada kata yang salah, mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.